materi pembelajaran, Ibu ingatkan terlebih dahulu ya. Silahkan kalian isi link presensi yang sudah Ibu bagikan di grup kelas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kalian mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Jadi, setelah kalian menonton video ini, Ibu itu berharap kalian bisa menghitung operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Dan yang kedua, kalian itu bisa menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan operasi matriks. Yang selanjutnya ada materi yang akan dibahas ya. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian matriks, yang kedua ada ordo matriks, yang ketiga ada jenis matriks, yang keempat ada operasi matriks, dan yang kelima ada contoh soal dan penyelesaian. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, ada pengertian dari matriks. Seperti apa pengertiannya? Nah, matriks adalah suatu susunan elemen-elemen atau entry-entry yang berbentuk persegi panjang diatur dalam baris dan kolom. Biasanya matriks ditulis dengan tanda kurung biasa atau kurung siku dan ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, yang selanjutnya ada elemen matriks. Elemen matriks adalah suatu elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada dalam sebuah matriks. Kalian perhatikan contoh matriks berikut ya. Nah, di sini ada matriks A. Di dalam matriks A itu terdapat elemennya ada A11, A12, A21 dan seterusnya. Ini adalah elemen-elemen dari matriks A. Coba kalian perhatikan ke matriks A1, ke elemen matriks A11. Nah, di sini itu elemen matriks A yang berada pada baris ke-1, kolom ke-1. Nah, bisa dilihat ya, ada matriks A11, A121, A131. Kalau yang ke kanan ini adalah kolom, dan kalau yang ke bawah ada A11, A21, ini adalah baris matriks. Yang selanjutnya ada elemen matriks. Untuk contoh lebih jelasnya, perhatikan ya, ada contoh matriks A di sini. Ini adalah elemen-elemennya. Nah, kalian bisa lihat ada berapa banyak barisnya. Nah, ternyata matriks A itu memiliki jumlah barisnya itu ada 4 baris. Ya, bisa dihitung ya yang ke bawahnya. Kemudian ada berapa kolomnya? Ternyata matriks A ini memiliki 5 kolom. Hitung yang ke kanannya. Kemudian elemen-elemen pada baris ketiga. Lihat baris ketiganya. Ada apa saja elemennya? Nah, ini adalah elemen-elemen baris ketiga. Kemudian elemen-elemen kolom ke-1. Lihat kolom ke-1-nya, negatif 1, 4, 0, dan 9. Kemudian ada elemen baris kedua, kolom ketiga. Lihat baris keduanya, kita hitung kolom ketiganya, ada 9. Kemudian ada elemen baris ketiga, kolom kelima. Baris ketiga, kolom kelima. Nah, ada negatif 1. Ini adalah elemen baris ketiga, kolom kelima. Nah, langsung saja kita masuk ke ordo matriks. Apa itu ordo? Ordo adalah ukuran. Jadi ordo matriks adalah banyaknya elemen baris diikuti banyaknya elemen kolom. Ordo biasanya ditulis seperti ini ya, A, M kali N. Artinya matriks A berordo M kali N. M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut. Nah, matriks A itu, nih ya, matriks A. Matriks A memiliki barisnya itu 1 dan kolomnya itu 2. Berarti matriks A berordo 1 kali 2, atau bisa ditulis seperti ini. Kemudian kalian perhatikan matriks B. Matriks B memiliki baris 3 dan memiliki kolom 3. Jadi matriks B berordo 3 kali 3, atau bisa ditulis seperti ini. Kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Perhatikan contoh berikut. Nah, matriks P ini semua elemen di P adalah 0. Kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Perhatikan contohnya. Matriks Q ini hanya memiliki 1 kolom saja. Kemudian matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki 1 baris. Perhatikan contohnya. Ini adalah contoh matriks baris. Kemudian ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh matriks persegi. Ya, bisa kalian lihat.
ke matriks diagonal, yaitu matriks yang seluruh elemennya itu 0 kecuali diagonal utamanya. Perhatikan contohnya, ini contohnya itu matriks T. Ini diagonal utamanya itu bukan 0 dan selain diagonal utama nilainya itu elemennya 0. Kemudian ada matriks segitiga. Matriks segitiga itu matriks yang terdiri dari dua segitiga, yaitu segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks segitiga ini matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama itu nilai elemennya itu 0. Bisa kalian perhatikan, ini adalah diagonal utamanya, dan ini adalah segitiga atasnya, dan ini adalah segitiga bawahnya, elemennya itu 0. Ya. Yang selanjutnya itu ada matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang semua elemen pada diagonal utamanya itu 1, dan selain diagonal utama itu 0. Bisa kalian perhatikan contohnya ya. Ini diagonal utamanya itu semua elemennya 1 dan selain diagonal utama 0. Nah, kita masuk ke operasi matriks ya. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Misal ada dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Matriks A dan matriks B bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan syarat ordonya itu harus sama. Kemudian cara untuk menjumlahkan atau mengurangkan cukup dengan jumlahkan atau kurangkan elemen-elemen yang seletak dari kedua matriksnya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada matriks A, B, C. Nah, kita akan menjumlahkan matriks A tambah B. Nah, cara menjumlahkannya itu cukup kalian jumlahkan elemen-elemen yang seletaknya. Nih, misal 3 ditambah negatif 2. Kemudian 0 ditambah dengan 3. Itu kan elemen-elemennya itu seletak, ya kan? Kalian perhatikan elemen-elemen yang seletaknya. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk pengurangan juga sama. Pengurangan matriks A dikurangi matriks B cukup kurangkan dengan elemen yang seletak. Matriks A tidak bisa dijumlah dengan matriks C karena ordonya itu tidak sama. Karena syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks, syaratnya itu harus memiliki ordo yang sama. Kalau ordonya tidak sama, tidak bisa dijumlah atau dikurang. Lanjut ke perkalian matriks dengan skalar. Misal ada skalar K dan ada matriks A. Kita akan mengalihkan matriks A dengan skalar K. Caranya itu langsung saja kalikan semua elemen di matriks A dengan skalar K. Misal ada matriks X, yaitu elemennya A, B, C, D, dikalikan dengan skalar K, maka hasilnya adalah K dikalikan A, K dikalikan B, K dikalikan C, K dikalikan dengan D. Hasilnya adalah K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Yang selanjutnya ada perkalian matriks dengan matriks. Misal ada matriks A dengan ordo M kali N dan ada matriks B dengan ordo N kali P. Maka hasil perkaliannya itu matriks C dengan ordo M kali P. Syarat untuk perkalian matriks dengan matriks adalah jumlah kolom pada matriks A itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Ya, kalikan. Cara mengalikannya, kalian langsung saja kalikan elemen baris pada matriks A kalikan dengan elemen pada kolom B. Perhatikan contoh berikut. Ada matriks A, ini matriks A, dan ada matriks B, ini matriks B. Matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 3. Sehingga bisa kedua matriks tersebut bisa dikalikan ya. Kalian kalikan elemen pada baris pertama di matriks 1, di matriks A, kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Begitupun seterusnya. Kalian kalikan, kemudian kalian jumlahkan. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Yang pertama ya, nih misal diketahui ada matriks A, ini matriks A-nya dan ini matriks B-nya. Untuk soal yang pertama, kalian itu disuruh menghitung nilai dari 3 dikali A ditambah 2 dikali B. Nah, 3 dikali matriks A ditambah 2 dikali matriks B. Langsung saja kita hitung ya, ini 3A ditambah 2B. 3 dikali dengan matriks A, kita tulis matriksnya 1, 2, 4, 0 ditambah 2 dikali matriks B-nya negatif 2, 3, 1, 5. Nah, langsung saja kalian kalikan 3 dikali 1, 3, 3 kali 2, 6, 4 kali 3, 12, 3 kali 0, 0 ditambah
Langsung saja kalian kalikan, skalanya ini kan 2 kali negatif 2, negatif 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 1, 2, 5 kali 2, 10. Nah, sampai sini kalian jumlahkan setiap elemen yang seletaknya. 3 ditambah dengan negatif 4, negatif 1, 6 ditambah dengan 6, 12, 12 ditambah 2 itu 14, 0 ditambah 10, 10. Nah, ini hasilnya 3A ditambah 2B. Ini adalah hasilnya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Jadi contoh soal yang kedua itu kalian itu disuruh menghitung matriks A dikali dengan matriks B. Nah, kita tulis dulu matriks A-nya itu 1, 2, 4, 0 dikali dengan matriks B-nya itu negatif 2, 3, 1, 5. Nah, caranya kalian itu kalikan elemen baris pertama dikalikan dengan kolom baris pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Kemudian kalian itu kalikan baris pertama pada matriks A kalikan dengan kolom kedua pada matriks B dan seterusnya. Langsung saja ya. 1 dikalikan dengan negatif 2, negatif 2 ditambah dengan 2 dikali 1, 2. Kemudian 1 dikali dengan 3, 3, 2 dikali dengan 5, 10. 4 dikali dengan negatif 2, negatif 8 ditambah 0 dikali 1, 0. 4 dikali dengan 3, 12 ditambah 0 dikali 5, 0 dikali 5, 0. Kalian hitung ya, ini penjumlahannya, hasilnya kalian hitung. Negatif 2 ditambah 2, 0. 3 ditambah 10, 13. Negatif 8 ditambah 0, negatif 8. 12 ditambah 0 itu 12. Nih, hasil perkalian dari matriks A dikali matriks B ini adalah ini. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, ada sebuah perusahaan yang menjual 2 jenis ban mobil, yaitu ban mobil biasa dan ban mobil truk yang dijual kepada 3 distributornya. Distributor yang ada di Jakarta selama bulan Agustus, September, dan Oktober itu berhasil menjual banyaknya ban mobil sebanyak 350, 420, dan 510, dan menjual ban truk sebanyak 200, 180, dan 150. Sementara untuk distributor yang ada di Tangerang itu bisa menjual ban mobil sebanyak 450, 550, dan 620, dan ban truk sebanyak 200, 280, 300, dan 270 pada 3 bulan yang sama. Nah, pertanyaannya untuk yang nomor 3 adalah tuliskan matriks penjualan ban dengan ordo 2 kali 3 setiap distributor. Misal J untuk distributor Jakarta dan T untuk distributor Tangerang. Untuk kolom-kolomnya itu adalah bulannya dan barisnya itu untuk menunjukkan jenis ban. Kemudian untuk contoh soal yang keempat yaitu dengan menggunakan matriks yang nomor 3, tentukan selisih banyaknya ban mobil yang dijual oleh distributor Tangerang untuk setiap jenis ban dengan distributor Jakarta. Untuk penyelesaiannya langsung saja. Ya, kita masuk ke penyelesaian contoh yang ketiga ya. Berdasarkan soal cerita, kita rubah bentuknya ke dalam bentuk tabel. Ini bentuk tabelnya, tabel distributor Jakarta hasil penjualan ban mobil dan ban truknya ya. Nah, dari tabel ini kita rubah ke bentuk matriksnya. Misal matriksnya itu J. Kita rubah. Nah, ini adalah elemen-elemennya. 350, 420, 510. Kemudian untuk baris yang keduanya 200, 180, dan 150. Nah, ini adalah bentuk matriks J-nya. Nah, kita juga rubah ya. Untuk distributor Tangerangnya juga dirubah. Dari soal cerita kita rubah ke bentuk tabel ya, seperti ini. Ini hasil penjualan bannya di bulan Agustus, September, Oktober, kita rubah ke bentuk tabel. Kemudian dari bentuk tabel ini kita rubah ke bentuk matriksnya untuk penjualan distributor Tangerang ya. Kita rubah jadi 450, 550, 620, dan 280, 300, 270. Nah, ini adalah
bentuk matriks untuk distributor Tangerang. Ini seperti ini. Nah, jadi untuk nomor 3 bisa dilihat ya. Untuk bentuk matriks yang untuk distributor Jakartanya itu kita misalkan matriks J, ini bentuk matriksnya. Kemudian untuk distributor Tangerang kita misalkan matriks T dan ini bentuk matriksnya. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian contoh soal yang terakhir ya. Setelah didapat bentuk matriksnya, kemudian kita cari selisih hasil penjualan ban dari distributor Tangerang dengan distributor Jakarta. Maka langsung saja kita cari selisihnya, yaitu dengan cara matriks T dikurangi matriks J. Kita substitusikan matriksnya. Dikurangi dengan matriks J, kita substitusikan matriks J-nya. Nah, langsung saja kita kurangkan ya. Kita kurangkan setiap elemennya yang seletak. 450 dikurangi dengan 350, 100. 550 dikurangi 420 itu 130. 620 dikurangi 510 itu 110. Kemudian 280 dikurangi 208 itu hasilnya 80. 300 dikurangi 180 hasilnya 120. 270 dikurangi 150 hasilnya itu 120. Nah, ini adalah selisih penjualan ban dari distributor Tangerang dengan distributor Jakarta. Nah, untuk yang terakhir itu ada latihan soal ya. Nah, setelah kalian mempelajari materinya, silahkan kalian kerjakan latihan-latihan soalnya. Ini adalah latihan-latihan soalnya ya. Ini ada nomor 1 sampai 8. Ini latihan soalnya, silahkan kalian kerjakan. Ada juga soal ceritanya, ini nomor 9 dan nomor 10 itu adalah soal cerita. Silahkan kalian kerjakan latihan-latihan soalnya untuk menguji pemahaman materi kalian. Nah, kesimpulan pembelajaran kali ini kita itu dapat mengetahui ya, kalau untuk menjumlahkan dan mengurangkan matriks itu syaratnya ordernya harus sama. Cara menjumlahkan atau mengurangkannya itu kita langsung saja jumlahkan atau kurangan elemen-elemen matriks yang seletak. Kemudian untuk mengalihkan matriks dengan matriks, syaratnya itu jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.